Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kami boleh ada, tubuh kami sehat, kami boleh melakukan semua aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan kami hendak berhenti sejenak. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya Engkau tolong kami, supaya kebenaran firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi setiap kami. Membentuk kami, supaya hidup kami semakin memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 1, Saudara. Kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara bisa siapkan Alkitab Saudara. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ketiga untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saya ulang sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar bagian ini dengan satu tema berkat rohani di dalam surga. Saudara mendengar kata berkat, mungkin banyak orang langsung beranggapan itu uang, materi, atau benda. Tetapi ternyata saudara, berkat itu tidak selalu berupa uang, materi, atau benda. Ada juga berkat-berkat yang lain. Saudara, hari ini kita belajar berkat rohani di dalam surga. Dan berkat rohani ini hanya bagi setiap orang yang sudah ada atau berada di dalam Kristus. Dengan kata lain saudara, orang yang di dalam Kristuslah yang memiliki berkat rohani ini, atau yang akan mengalami berkat rohani ini. Pertanyaannya saudara, apa arti di dalam Kristus? Di dalam Kristus berarti memiliki Yesus, atau dimiliki oleh Yesus. Di dalam Kristus berarti bersatu dengan Kristus. Di dalam Kristus berarti percaya kepada Kristus. Saudara, kalau membaca Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14, maka saudara akan menemukan frasa di dalam Kristus itu kurang lebih 10 kali diulang-ulang. Itu artinya saudara, inilah satu-satunya syarat untuk saudara dan saya menerima berkat rohani yang ada di dalam surga itu. Karena diulang-ulang berkali-kali di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Kristus. Saudara, pertanyaannya adalah berkat rohani apa saja yang akan diberikan kepada setiap orang yang ada di dalam Kristus ini. Yang pertama saudara, di dalam Kristus Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Bahkan Allah telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Saudara membaca di dalam ayat yang kelima, dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Luar biasa sekali. Kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka saudara, kita adalah ahli waris dari apa yang Allah janjikan
yaitu surga atau hidup kekal. Saudara, di dalam kitab Galatia pasal 4, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah belajar. Mari kita melihat kembali Galatia pasal 4 ayat 5 dan 7, saudara. Galatia pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara, inilah berkat rohani di dalam surga yang pertama yang akan kita terima karena kita di dalam Yesus, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Saudara, berkat rohani yang kedua bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Berkat rohani yang kedua adalah di dalam Kristus saudara dan saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita beroleh anugerah pengampunan, yaitu pengampunan dosa. Beberapa kali waktu yang lalu, saudara, saya pernah berkata bahwa masalah terbesar dalam hidup manusia bukan masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan, tetapi masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah masalah dosa. Masalah dosa, masalah terbesar dalam hidup manusia. Dan celakanya tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosa manusia terkecuali Yesus Kristus. Dialah satu-satunya pribadi yang sanggup menyelesaikan masalah dosa manusia. Masalah dosa tidak bisa diselesaikan dengan materi, dengan uang yang banyak, dengan berbuat baik, dengan berbuat amal. Tidak bisa. Masalah dosa hanya bisa diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Melalui darahnya, dosa kita dihapuskan. Melalui darah Kristus di atas kayu salib, dosa kita diampuni, dihapuskan. Itulah berkat rohani yang kedua. Di dalam Kristus kita beroleh penebusan, kita diampuni dosa kita. Saudara, yang ketiga, berkat rohani yang ketiga, karena kita di dalam Kristus. Yang ketiga adalah di dalam Kristus kita adalah milik Allah. Di dalam Kristus kita adalah milik Allah. Di dalam ayat yang ke-14, saudara lihat di sana, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, kita adalah milik Allah. Di dalam terjemahan lain dikatakan kita adalah orang yang dimiliki oleh Allah. Saudara, kita menjadi milik Allah bukan karena meterai 6.000, tetapi kita menjadi milik Allah dimeteraikan oleh Roh Kudus atau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak bisa ada orang lain yang ikut campur. Tidak ada kuasa lain yang bisa merampas kita, karena kita sudah menjadi milik Allah dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, itulah 3 hal berkat rohani yang kita peroleh, yang kita miliki karena kita ada di dalam Kristus. Kita menjadi milik Kristus. Kita adalah orang-orang yang beroleh hidup yang kekal. Kita adalah milik Kristus. Kita adalah orang-orang yang memperoleh keselamatan, memperoleh anugerah, kemuliaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, berkat rohani apa saja yang Tuhan berikan kepada orang yang ada di dalam Kristus. Pertama, menjadi anak-anaknya. Yang kedua, penebusan, pengampunan dosa. Yang ketiga, kita menjadi milik Allah atau orang yang dimiliki oleh Allah. Saudara, saya rasa ini adalah anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita patut bersyukur kepada Dia. Siapa kita? Kita orang yang berdosa, tetapi oleh karena kita ada di dalam Yesus, kita menjadi milik Kristus.
kita percaya kepada Kristus, maka kita memperoleh anugerah, yaitu berkat-berkat rohani di dalam surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Oleh karena kami ada di dalam Kristus, kami juga boleh beroleh pengampunan dosa. Oleh karena Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena itu Tuhan kami berdoa, tolonglah kami Tuhan, supaya hidup kami boleh mencerminkan bahwa kami adalah milik Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, berkati setiap keluarga dan rumah tangga kami, berkati setiap usaha pekerjaan kami, dan hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat beraktivitas. Amin.